Memenuhi syarat formil, artinya tergugat itu bisa melakukan yang namanya eksepsi, ya. Itu sudah dilakukan dalam persidangan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Agnes Mo dalam podcast itu sebenarnya sudah dilakukan. Artinya dianggap seharusnya tidak boleh ada gugatan, kan itu eksepsinya seperti itu, mungkin seperti itu ya Mas Aryan. Nah, jadi pengadilan niaga, hakim yang memutus perkara itu tentu memeriksanya itu kan berdasarkan peraturan perundang-undangan, berdasarkan bukti dan fakta, bukan berdasarkan opini orang lain atau opini pendapat sepihak, tapi dia tentu melihatnya itu kan dengan kacamata yang lebih luas, ya, tidak kacamatanya tidak sempit, ya, tidak per opini, tidak per pendapat, tidak seperti itulah dia melihatnya. Nah, dengan hakim menolak eksepsi, pertama yang harus kita akui bahwa gugatan itu benar adanya. Ya, jadi kalau dikatakan seharusnya tidak boleh menggugat, ternyata pengadilan mengatakan gugatan itu layak untuk diterima, bahkan diputus. Ya, kalau dibilang sudah ada aturannya, yang kita mau tanyakan aturan yang mana? Karena sekali lagi yang perlu kami sampaikan, ini bukan bicara tentang royalti, ya. Meskipun memang implementasinya ke hak ekonomi, tapi ini tidak semata-mata bicara tentang royalti. Nah, ini juga yang banyak terjadi kekeliruan dalam hal pemahaman, karena ketika ada pencampur adukan antara ketentuan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta di bawah judul hak ekonomi pencipta, dibenturkan dengan pasal 23 di bawah bab yang berjudul hak ekonomi pelaku pertunjukan. Nah, pertanyaannya, apakah sama hak ekonomi pencipta dengan hak ekonomi pelaku pertunjukan? Harusnya beda. Makanya diatur dalam bab dan pasal yang berbeda. Karena kalau sama, tentunya kan nggak perlu diatur dalam pasal yang berbeda dan bab yang berbeda. Nah, di dalam pasal 23 ayat 5 memang ada kata-kata yang mengatakan sepanjang dilakukan pembayaran kepada lembaga manajemen kolektif boleh-boleh saja digunakan, kan begitu ya. Nah, tapi ini kan dalam konteks hak ekonomi pelaku pertunjukan. Kalau kita lihat di ayat 1 sampai 4-nya, di dalamnya itu ada penyiaran, fiksasi, kan begitu ya. Nah, jadi seperti yang sering disampaikan, kan nggak mungkin orang mau melakukan penyiaran itu minta izin dulu. Jadi boleh saja sepanjang dilakukan pembayaran. Maka babnya itu di bawah judul hak ekonomi pelaku pertunjukan. Nah, sementara yang kita persoalkan ini di pasal 9 di bawah judul atau bab hak ekonomi pencipta. Nah, di pasal 9 itu ayat 1 dengan jelas dan tegas mengatakan hak ekonomi pencipta itu meliputi apa saja. Ada beberapa hal, salah satunya adalah pertunjukan ciptaan. Ya, kita berpikir, siapa sih orang yang melakukan pertunjukan ciptaan? Bisa tukang parkir, bisa IO. Udah pasti yang mempertunjukkan ciptaan itu adalah pelaku pertunjukan, betul tidak? Logikanya kan seperti itu. Nah, di 9 ayat 2-nya dikatakan setiap orang yang menggunakan karya cipta dengan tujuan komersil harus mendapatkan izin dari penciptanya. Jadi bukan dibilang bayar royaltinya terlebih dahulu, bukan dibilang bayar royaltinya terus kemudian ayat 3-nya lu boleh pakai asal bayar. Gak ada di pasal 9 itu, gak ada yang seperti itu. Yang ada satu jenis-jenis hak ekonomi itu termasuk pertunjukan ciptaan. Tentu pertunjukan ciptaan dilakukan oleh pelaku pertunjukan, dan di ayat 2-nya dikatakan bahwa setiap penggunaan karya cipta itu harus mendapatkan izin daripada pencipta. Nah, di 113 dikatakan kalau pertunjukan itu dilakukan, pertunjukan cipta itu dilakukan tanpa ada izin, maka ada sanksinya, baik itu kurungan badan maupun uang senilai 500 juta rupiah.
Ini kita bicara bab ini. Kita bicara bab ini. Gitu. Nah, dalam persidangan kedua belah pihak itu kan bebas membuktikan apa yang ingin dia buktikan, kan itu kira-kira intinya. Kami membuktikan bahwa ini tidak melebar ke kanan dan ke kiri, tidak melebar ke masalah ekosistem dan eko-eko yang lain, tapi ini kita bicara mengenai masalah penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta pasal 9 itu. Karena pasal 9 ini kan belum diganti, belum direvisi, masih berlaku. Kalau ada aturan-aturan di bawahnya, pertanyaan saya, apakah boleh peraturan-peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang? Jadi kalau misalnya dibilang ada PP ini, ada statuta LMK misalnya, ini boleh enggak secara logika hukum, boleh enggak peraturan di bawah undang-undang itu isinya mengatur sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang? Ya udah pasti nggak boleh. Kalau terjadi perbedaan atau pertentangan, kira-kira yang dimenangkan, yang mana yang dimenangkan? PP atau undang-undang? Kan cuma melihatnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang keliru di sini. Nah, karena kita mengatakan ada 3 konser ya yang dilakukan oleh Agnes Mo menggunakan lagu Bilang Saja yang tidak melalui mekanisme sebagaimana yang seharusnya dilakukan menurut ketentuan pasal 9 itu tadi. Ya. Ari juga tidak serta-merta langsung mengajukan gugatan, ada prosesnya. Ini yang masyarakat harus tahu. Ada prosesnya melalui pembicaraan internal melalui manajemennya, kemudian ada somasi, tapi kan tidak ada tanggapan, tidak ada respon. Mungkin menganggap bahwa apa yang diperjuangkan oleh Ari itu bullshit, karena yakin dengan apa yang disampaikan selama ini, yang difikirkan selama ini, itu nggak ada. Loh, padahal ada. Bukan hanya kami yang sependapat, yang berpendapat itu ada. Pengadilan niaga pun berpendapat itu ada. Itu ada. Maka gugatan kami diterima, tidak dikabulkan eksepsinya, dan kemudian diputus di pokok perkaranya. Jadi pertarungannya kan sudah selesai. Kenapa mesti dibawa lagi ke, artinya itu ke pertarungan di luar peradilan yang memperdebatkan segala sesuatunya? Tempat dan mekanismenya ada. Kalau tidak setuju dengan putusan pengadilan niaga, tempatnya itu adalah di kasasi Mahkamah Agung. Jangan jadi argumentasinya di mana-mana, di medsos, di berita, di mana-mana lucu. Makanya saya katakan jangan geser pertarungannya itu di pertarungan di luar peradilan. Karena nggak ada wasitnya kalau di luar peradilan. Ini akhirnya pro kontra. Yang setuju pihak sana pasti akan bilang kita salah. Kita yang setuju dengan kita pasti bilang ini udah betul. Nggak akan ada habis-habisnya. Sementara di peradilan ada orang ketiga, ada wasitnya yang ngerti hukum. Ya, ada yang ngerti hukum. Kita nggak boleh a priori dengan lembaga peradilan, meskipun mungkin tidak semua orang yang ada di dalam lembaga peradilan itu benar, tapi kita nggak boleh kehilangan keyakinan atas eksistensi mereka. Karena saat kita kehilangan kepercayaan kepada lembaga peradilan dan orang-orang yang ada di dalamnya, maka pertanyaannya buat apa lagi kita melakukan upaya hukum dari peradilan? Tutup aja peradilan kita, bubarkan aja pengadilan. Jadi kita nggak boleh kehilangan kepercayaan atas peradilan kita, atas hakim-hakim yang ada di peradilan tersebut. Jangan mengeneralisasi. Kalau misalnya ada satu orang yang nggak benar, nggak ada yang sempurna. Di profesi apapun pasti ada yang nggak benernya, kan begitu. Tapi kan bukan berarti kemudian itu membuat semua profesi jadi nggak benar karena ada satu dua orang. Kita nggak boleh kehilangan keyakinan atas netralitas dan kemampuan pengadilan dalam memutus perkara ini. Nah, makanya saya selalu bilang jangan pindahkan pertarungannya dari peradilan ke luar peradilan. Kalau memang ada bukti, kan ada tempatnya kemarin pada waktu persidangan bukti-bukti itu diajukan. Kalau dia nggak sependapat, kan dia sudah dengan bebas menyampaikan pendapat-pendapatnya dalam persidangan. Kan nggak mungkin dong dia tunjuk orang
yang tidak kompeten dalam perkara ini, gitu kan, pasti dia tunjuk kepada pengacara yang dia yakin pengacara itu memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya. Dia yakin pengacara yang mampu untuk menyalurkan semua bukti, semua pendapat yang memang harus disalurkan. Dan itu sudah dilakukan. Tapi ada putusan. Ya, kita kan harus menghormati putusan ini. Kalau kita nggak setuju, sampai lagi ke Mahkamah Agung. Bukan kemudian ini jadi rame. Karena kalau kita bawa ini ke dalam media sosial, pemberitaan, ini nggak akan ada ujung-ujungnya. Yang ada risco. Semua berpendapat. Tapi pendapat mereka benar apa tidak? Heaven knows. Karena subjektivitas. Betul tidak? Tapi kalau pengadilan itu hakim-hakimnya nggak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan hakimnya. Dia melihat perkara ini pasti dengan objektivitas. Siapa yang mendalilkan sesuatu berkewajiban untuk membuktikan dalilnya. Kalau seseorang yang mendalilkan ini tidak bisa membuktikan dalilnya, tolak, betul tidak? No, dia melihat penggugat dan tergugat, dan dia sampai kepada suatu keyakinan dan memutuskan penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka dikabulkanlah gugatannya. Loh, kenapa kemudian kita teriak-teriak di luar pengadilan, kemudian dibilang itu serakah, dibilang itu bertentangan dengan ekosistem, dengan ini, dengan PP, dengan itu? Kenapa dia seperti itu? IO lah gitu loh. IO boleh saja. Siapa sih yang bilang IO boleh saja melakukan pembayaran? Siapa yang larang IO melakukan pembayaran? Siapa pun boleh melakukan pembayaran. Pertanyaannya, ketika pembayaran itu tidak dilakukan, siapa yang bertanggung jawab secara hukum? Siapa yang bertanggung jawab secara hukum? Ini sama seperti membayar pajak. Boleh nggak pajak saya yang bayarkan finance saya? Boleh. Boleh nggak supir saya yang bayarkan? Boleh. Tapi ketika tidak terjadi pembayaran, yang kena supir saya, finance saya atau saya? Karena saya yang bertanggung jawab. Ini juga harus clear. Undang-undang bilang siapa yang bertanggung jawab. IO, mana pasalnya? Kalau dibilang bahwa pelaku pengusaha ini segala macam, bedakan mechanical dengan live performing. Jangan dicampur aduk kayak gado-gado semuanya, gitu loh. Mungkin kebiasaan selama ini karena pelaku pertunjukan itu sibuk mempersiapkan dirinya untuk mempertunjukkan karya cipta itu, sehingga dibantu kemudahannya itu dilakukan oleh IO, kan begitu kira-kira intinya. Tapi ketika itu tidak terrealisasi, maka harus ada yang bertanggung jawab. Nah, undang-undang hak cipta itu tidak pernah kita lihat ada kata-kata IO. Yang disebutkan di situ adalah pelaku pertunjukan yang mempertunjukkan suatu karya cipta. Jadi walaupun dikatakan setiap orang yang menggunakan karya cipta, mempertunjukkan karya cipta secara komersil, wajib mendapat izin. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa orang yang mempertunjukkan karya cipta? Logika kita lah siapa coba lah? Bisa IO nyanyi. IO itu bisanya menyiapkan tempat, mengatur penyelenggaraan. Tapi yang menggunakannya siapa? Nah, inilah yang membuat mungkin pengadilan saat ini, kan masih ada kasasi ya, sependapat dengan apa yang kami sampaikan. Lalu jangan dong kita dia diserang-serang dengan kalimat-kalimat butuh uang lah, butuh ini, enggak. Kalau setiap orang yang memperjuangkan haknya kemudian masyarakat melakukan bully, maka hukum kita tidak akan pernah tegak. Bang, mau tanya Bang, ini kan tadi Abang bilang soal pengguna, tapi aku sempat ngomong di podcast bahwa pembayaran di luar honor penyanyi ditanggung sama si penyelenggara. Itu berarti bahwa dari mulai royalti, dari mulai segala macam itu aturannya mana? Enggak, dia bilang template di kontrak kerja dengan penyelenggara. Artinya begini ya, kalau memang misalnya ada di kontrak kerjanya itu, dia pegang kontrak kerjanya. Kalau memang benar
menurut kita semuanya dan masyarakat semua yang menilai secara objektif ya, jangan pakai emosi-emosian ya. Saya ngomongnya memang semangat tapi enggak. Jadi itu ditunjukkan pada waktu persidangan pas pembuktian atau setelah selesai persidangannya baru kita berkoar-koar. Ada loh template-nya, semuanya itu di Royal ini adalah pembayaran ROIO. Ada loh kawan-kawan loh. Apakah begitu mekanismenya? Artinya kalau memang itu ada, harusnya dibuktikannya kapan? Pada waktu pembuktian persidangan. Artinya pada saat waktu itu tidak ada kejelasan dari pihak Agnos, Bang. Sepanjang yang kami ketahui, nggak ada itu bukti yang membuat bahwa yang bertanggung jawab itu adalah IO. Karena kalau memang bukti itu ada dalam persidangan, pasti bukti itu juga akan dipertimbangkan oleh pengadilan. Karena walaupun yang bertanggung jawab misalnya saya, tapi kalau misalnya kemudian ada perjanjian yang membuat tanggung jawab saya itu sudah saya alihkan kepada Mas Ari, udah pasti pengadilan juga akan menyatakan yang bertanggung jawab adalah saya, tapi yang berkewajiban adalah Ari karena sesuai dengan perjanjian, kan begitu. Nah, kalau ternyata tidak seperti itu putusannya, artinya apa? Jadi jangan kita sekarang ributnya. Jangan karena kita mempunyai nama besar dan Ari ini bukan orang yang artinya sebesar nama dia, terus kemudian dianggap dia ini nggak benar, butuh uang, butuh beras. Coba kita hilangkan kebiasaan kita yang siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Fenomena sosial kita kan sekarang masih seperti itu. Siapa yang berbicara? Kalau orang berpangkat, orang yang berada, langsung pasti benar dia. Tapi kalau yang ngomong itu orang yang biasa-biasa, bukan siapa-siapa, oh ini nggak benar nih, pasti butuh duit, pasti ini. Kita langsung menjustifikasi. Mari kita berubah pola pikir kita. Bukan siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan. Karena hukum itu logika. Semuanya kan oleh persidangan yang fair, terbuka untuk umum. Ya toh? Bukan tadinya terbuka, saya minta tertutup. Atau sebaliknya, enggak. Ya fair. Betul ya? Nah, jadi kenapa kita mesti ributnya sekarang? Kenapa kita membuktikan kebenaran kita itu di podcast misalnya seperti itu, di IG jangan dong, karena udah ada ruangnya. Makanya saya tidak mau berkepanjangan debat itu karena akan terjadi pro kontra. Saya bawa ke pengadilan, ini kan bijak saya. Saya nggak mau bikin kericuhan ini makin panjang. Saya bawa ke pengadilan karena ada orang yang mengadili. Dan itu sudah selesai. Nggak puas. Mekanismenya, salurannya adalah Mahkamah Agung. Oke, tanggapan dari mungkin Mas Ari sama Bang Mala terkait dengan Agnos mengajukan kasasi seperti apa? Sudah diajukan kasasi pada tanggal 12 kemarin. Ya, meskipun memori kasasinya belum kami terima. Karena kami kan juga berhak untuk membuat yang namanya kontra memori kasasi. Tapi kata kuncinya seperti ini, ya. Di pasal 9 itu mengatakan izin dulu. Agnes tidak punya izin dari pencipta maupun dari pemegang hak cipta, ya, yaitu LMKN. Karena LMKN sudah bersuara toh. Dia pertama masalah izin, ya. Oke, kita ikuti alur pikirnya. Yang penting bayar, gitu misalnya. Betul ya? Dia juga nggak bayar. Kenapa kok Bang Nola tahu? Karena Ari sudah ngecek ke LMK dan LMKN. Untuk 3 konser itu tidak ada pembayaran royalti, tidak ada izin. Menunggu 1 tahun. Ya, tidak ada izin dan tidak ada pembayaran apapun. Dan ini nunggunya bukan 1 hari 2 hari, 1 tahun nunggunya, nggak ada apa-apa. Jadi kalau sekarang pun dia kasasi, apakah bisa merubah keadaan? Tiba-tiba ada izin dan ada pembayaran, nggak akan berubah. Tidak akan berubah. Jadi kalau hakim di Mahkamah Agung itu tetap objektivitas, tidak ada intervensi dari manapun dalam bentuk apapun, yang dia putuskan itu kan pasti dia lihat ada izin, oh nggak ada. Oke, pakai argumentasi, yang penting bayar walaupun itu keliru kalau menurut pendapat kami, tapi boleh-boleh aja berbeda pendapat. Hakim ngecek, pembayaran juga nggak ada. Terus bagaimana kita ingin merubah keputusan pengadilan niaga itu tingkat Mahkamah Agung kalau dua-dua hal itu, dua-dua komponen itu tidak pernah ada? Harusnya nggak digugat, harusnya nggak perlu izin, yang penting bayar boleh, yang penting bayar juga kagak. Kan artinya kan ini suatu hal yang nggak perlu diperdebatkan lagi.
Harusnya itu Agnes atau kuasa hukumnya datang ke pihak kita, kemudian kita ngomong-ngomong empat mata dari hati ke hati, kan begitu ya, sesama seniman, bagaimana menyikapi putusan. Bukan seperti ini. Penyanyi juga seperti itu, nggak usah terlalu khawatir. Nggak usah terlalu khawatir. Nggak usah terlalu takut akan penciptaan yang semena-mena. Nggak ada aturannya kok. Ini negara hukum kok, bukan negara kekuasaan atau kewenangan. Jadi penyanyi itu tinggal duduk bareng dengan pencipta, tanpa ada pihak ketiga, pasti selesai. Yang membuat ini kisruh kan patut diduga kan kalau ada pihak ketiga yang kemudian kepentingannya mungkin terganggu. Bang Haris sendiri menanggapi kasasi dari Agnes seperti apa? Dan tadi katanya di kementerian ada diskusi terbuka juga diundang, kenapa tidak hadir? Oh, saya tidak diundang. Tidak ada undang. Makanya nggak tahu malah. Ya. Hari tidak diundang maka tidak hadir. Kita mau diskusi terbuka, tertutup, setengah terbuka, setengah tertutup. Persoalannya kan cuma satu. Pasal 9 itu terpenuhi apa tidak? Ketika Agnes konser ada izin apa tidak? Yang disyaratkan oleh undang-undang tidak ada. Oh, yang penting bayar. Ada bayar apa enggak? Enggak juga. Jadi sebenarnya nggak perlu ada diskusi terbuka tertutup. Ya, oke Mas Aridias, maksudnya kan tadi sudah melihat podcast Bang Dery juga nggak sih kemarin? Maksudnya melihat podcast Melihat itu seperti apa Mas Aridias? Pengajuan kasasi Agnes bilang sudah berjalan juga. Oh iya. Kalau kasasi sendiri sih sebenarnya kita sudah prediksi dia Pak. Pasti akan kasasi. Jadi kita juga sudah siap menghadapinya gitu kan. Dan mengenai mengenai podcast itu, teman-teman kan mengawal berita ini sejak awal saya melakukan pelarangan kan ya, itu udah beritanya udah naik tuh. Saya melarang tahun 2023, terus akhirnya somasi, akhirnya lapor polisi, akhirnya gugatan itu. Jadi teman-teman adalah saksi bahwa saya sudah memperjuangkan ini sejak lama ya kan. Nah pertanyaannya kenapa baru? Itu kan rentang waktunya 1,5 tahun untuk saya perjuangkan itu tuh ya, sampai akhirnya putusan pengadilan. Nah pertanyaannya kemarin kemana gitu? AM kemana gitu kan? Baru sekarang setelah putusan denda 1,5 M baru ribut gitu kan, kesana kemari. Silahkan aja, saya sih nggak masalah mau podcast 1000-an kali terserah. Maksudnya nggak akan berimpact untuk saya juga gitu kan, karena putusan sudah ketuk palu. Impactnya apa gitu kan? Impactnya nanti kita bertarung lagi di kasasi. Jadi betul kata Bang Minul tadi, pertarungan saya sudah selesai di pengadilan kemarin. Jadi silahkan, saya tidak akan menanggapi pernyataan-pernyataan atau klarifikasi dari AM di podcast karena itu semua sudah kita all out di pengadilan kemarin. Kita sudah all out, semua bukti, semua dalil kita tuangkan, kita ajukan saksi ahli sampai saksi fakta, semuanya kita all out lah di situ. Jadi ini permohonan saya sudah selesai. Saya sekarang tinggal menunggu, dan Bang Minul juga menunggu kasasi aja Bang ya. Nggak menunggu memori kasasinya. Mas Ari, tapi lagu yang bilang segitu ya, maksudnya itu dibelinya memang masih ada dibeli utuh semuanya atau memang tidak? Berarti tidak ya? Lagu itu maksudnya saat dipakai? Lagu itu tuh memang saya diminta untuk membuatkan lagu untuk AM oleh Bapak Iin almarhum, itu produsernya Aquarius. Bikin lagu untuk AM yang sedang bikin album untuk dewasa, ya kan? Saya buat tuh berapa lagu, diterima, oke nih, gitu kan. Ya udah, akhirnya produksi, saya buat juga aransemen musiknya, additional playernya juga saya yang tentukan, rekamannya juga saya, tag vokalnya juga saya ada di situ. Pokoknya dari A sampai Z produksi rekaman itu saya yang dijual putus nggak? Oh enggak dijual putus. Oh, berarti Mas Ari juga sebagai produser yang musik itu direct semuanya Mas Ari yang buat semuanya. Dan bukannya membanggakan, tapi faktanya memang lagu itu berhasil memenangkan AMI Award tahun 2004, karya produksi terbaik atau produser terbaik kategori dance and techno. Itu dapat apa? AMI Award. Itu kan penghargaan tertinggi dalam musik di Indonesia ya. Dan kalau nggak salah AM juga dapat Asian Music Award kalau nggak salah, penyanyi terbaik untuk lagu itu gitu. Mas Ari, terkait izin tadi yang sebutin sama Bang Minola, apakah Agnes harus selalu minta izin sama Mas Ari terkait penggunaan lagu itu, atau kan tadi dibilang lagu itu udah dibeli sama produser label ya, jadi artinya kayak nggak dibeli. maksudnya diminta sama label buat bikin ke Agnes, apakah
harus selalu minta izin ke Mas Ari untuk nyanyi lagu itu, Mas? Mekanismenya seperti itu. Harus selalu. Mekanismenya. Jadi yang bukan maunya si Ari Bias. Undang-undang mengatakan setiap menggunakan lagu secara komersil siapapun. Jadi di situ nggak dibilang siapapun kalau menggunakan lagu itu harus izin penciptanya kecuali penyanyi asalnya, nggak ada gitu kalimat itu. Jadi ini kan kita ada mechanical right, ada royalty mechanical ya, ada royalty performing. Royalty mechanical itu urusannya di label dan publisher. Kalau royalty performing itu urusannya di LMKN ya kan. Nah itu dua hal yang berbeda tuh. Untuk mechanical, untuk album, Spotify, CD segala macam itu sudah dikelola oleh publishing gitu. Jadi nggak perlu izin lagi, itu udah kelola publishing. Nah ini kan masalahnya di konser itu masuk ke royalty performing itu banyak juga, karaoke, hotel, restoran gitu kan. Cuman ini kan khusus di konser ada pasalnya sendiri gitu kan, masing-masing punya regulasi. Dan masalah izin itu saya dengar di podcast itu ya saya tanggapi satu aja. Agnes merasa tumbal dari isu royalti ya kan, gitu kan? Ya. Nah itu penting untuk disikapi karena kita tidak pernah menumbalkan orang, dan ini kita udah melalui proses hukum yang benar di pengadilan ya kan. Tidak ada rekayasa ya, sesuai aja, kita apa adanya aja, kita serahkan bukti ya akhirnya seperti ini. Dan lagu saya bukan dinyanyikan Agnes aja, jadi banyak artis-artis yang menyanyikan lagu saya dan itu juga hit semua. Dan minta izin semua ke Mas Ari. Nah, waktu saya menyurati AM itu manajemennya, saya juga menyurati yang lain. Nah, kenapa yang lain kok aman, nggak ada kasus seperti ini? Nah, kalian silakan menilai sendiri. Gitu. Yang kedua soal pembayaran royalti, kan tadi dibilang secara pemahaman saya sendiri sebagai orang gitu, pembayaran royalti dilakukan pihak penyelenggara bukan si penyanyinya. Nah, oke, kembali lagi kebiasaan kita mungkin selama ini di ekosistem industri ini yang membayarkan adalah penyelenggara. Sekali, yang membayarkan, betul kan? betul. Pertanyaan saya, yang bertanggung jawab siapa? Kok tidak terjadi pembayaran? Berarti selama ini di luar konser itu pun tidak menerima pembayaran atas lagu Bilang Saja. Untuk live konser itu nggak pernah, kan nol ya royaltinya kan? Ya. Ya sepanjang ada undang-undang cipta saya nggak pernah dapat itu. Nah jadi sebenarnya gini, saya sebenarnya punya bukti konser-konser sebelumnya gitu sebenarnya ya. Cuman bagi saya itu 2 tahun 3 tahun lalu sudahlah tuh, saya lupakan saja. Konser yang terdekat aja dulu lah, ini kita perjuangan haknya saya gitu ya. 3 konser itu yaitu yang ini 3 HWG itu. Sebenarnya banyak konsernya yang nyanyi lagu saya, kalau di YouTube dilihat saya banyak itu. Makanya nggak ini dulu. Jadi kita harus belajar dulu membedakan yang membayarkan sama yang bertanggung jawab. Yang membayarkan itu kan boleh siapa saja, seperti yang tadi saya katakan tadi itu. Jadi kalau misalnya kemudian selama ini kebiasaan itu yang membayarkan atau yang membantu membayarkan itu adalah penyelenggara atau IO, apakah automatically dia yang bertanggung jawab? Belum tentu kan. Maka kita lihat aturannya, betul ya. Nah aturannya ternyata yang menggunakan lagu itu, yang menggunakan ciptaan itu, siapa yang menggunakannya? Ya pelaku pertunjukan. Logika berpikir ini juga yang kami sampaikan dalam persidangan. Apakah logika berpikir yang tadi mengatakan yang membayarkan kan, apakah itu nggak disampaikan juga kok? Tapi yang mendekati logika berpikir kita, kalau kita tenang, oke, yang membayarkan selama ini adalah penyelenggara atau IO. Yang membayarkan selama ini tidak dipersoalkan nyampe atau nggak nyampe pembayaran itu ya ke penciptanya. Tapi begitu terjadi persoalan hukum, apakah cukup karena yang membayarkan selama ini IO terus dia bertanggung jawab? Ya enggak dong. Maka kita harus lihat aturannya. Kalau aturannya mengatakan ternyata yang berkewajiban membayarkan itu atau yang berkewajiban meminta izin itu adalah
pelaku pertunjukannya. Lalu apakah kita harus teriak? Selama ini juga yang minta izin IO kok. Selama ini juga yang membayarkan IO kok. Apa kita harus teriak seperti itu selama ini? Ketika nggak ada masalah mungkin ya boleh-boleh saja. Selama ini permintaan izin diwakili oleh IO, pembayaran diwakili oleh IO yang membayarkan, yang memintakan izin. Ketika ini menjadi suatu persoalan, kita harus uji kan, Mbak? Kita harus uji kan, Mas? Kan nggak boleh dong kita minta orang yang seharusnya tidak bertanggung jawab secara undang-undang bertanggung jawab untuk sesuatu yang bukan tanggung jawabnya. Mas Ari mungkin ini kan